Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sebelumnya kan Mbak udah berkenalan ya lewat WhatsApp. Jadi pada video ini Mbak gak perlu ya berkenalan lagi. Pada pertemuan pertama kita kali ini, izinkan Mbak untuk menyampaikan sedikit materi ya. Tapi tenang aja, ini materinya gak berat kok. Jadi kalian bisa mendengarkannya sambil santai. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang kiat studi lanjut ke perguruan tinggi. Teman-teman semua ini kan sekarang udah kelas 12 ya. Jadi sudah mulai harus merencanakan nih setelah lulus mau kemana. Teman pasti juga sudah mulai mencari tahu kan studi lanjut itu kayak gimana. Kayak sudah mulai merencanakan kira-kira aku mau kuliah di mana ya. Nah, hari ini Mbak akan menyampaikan materi tentang hal itu yang bisa kalian simak baik-baik. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas hari ini itu ada dua. Yang pertama yaitu poin penting terkait perguruan tinggi, dan yang kedua yaitu kiat sukses lolos tes di perguruan tinggi. Selamat belajar. Sebelum menentukan lembaga pendidikan lanjutan atau perguruan tinggi yang akan kita pilih, perlu kita ketahui terlebih dahulu nih tentang batasan dan bentuk-bentuk perguruan tinggi di Indonesia agar kita tidak salah dalam menentukan pilihan kita. Perguruan tinggi itu sendiri adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Nah, perguruan tinggi ini terdiri dari beberapa bentuk, yakni ada universitas, institut, sekolah tinggi, akademik, dan politeknik. Yang pertama, universitas. Universitas merupakan suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program akademik dan atau profesional yang beragam dan dikelompokkan dalam fakultas-fakultas. Nah, setiap fakultas tersebut memiliki berbagai program studi atau jurusan di dalamnya. Misalnya nih, Fakultas Ekonomi. Nah, Fakultas Ekonomi ini memiliki program studi atau jurusan di dalamnya, yakni ada akuntansi, manajemen, studi pembangunan. Fakultas lain misalnya Fakultas Teknologi Industri. Nah, Fakultas Teknologi Industri ini memiliki prodi matematika, fisika, kimia, dan fakultas-fakultas lain. Nah, contoh universitas itu misalnya yang negeri ada UGM, UI, Undip, UNS, UNY, dan lain-lain. Kalau untuk universitas swasta sendiri ada UII, UAD, UMY, UTY, dan lain-lain. Yang kedua, institut. Institut merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian yang sejenis. Jika tadi di universitas kan ada banyak fakultas, dan di dalam fakultas masih ada banyak prodi dan jurusan. Nah, jika di institut ini kita hanya akan menemukan satu fakultas dan satu prodi. Misalnya ITB. ITB itu adalah Institut Teknologi Bandung. Jadi di sana kita hanya akan berfokus pada unsur teknik dan teknologi. Institut lainnya adalah IPB, yaitu Institut Pertanian Bandung. Nah, di sana kita hanya akan berfokus pada unsur pertanian saja. Yang ketiga, sekolah tinggi. Sekolah tinggi merupakan suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu. Misalnya sekolah tinggi seni rupa. Nah, di sini kita akan memiliki jurusan seni lukis dan seni patung. Perbedaan dari sekolah tinggi dengan universitas dan institut, sekolah tinggi ini merupakan perguruan tinggi yang hanya menyelenggarakan pendidikan di satu ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekolah tinggi di Indonesia itu diantaranya ada STIKES, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, STAN atau Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, STTD yaitu Sekolah Tinggi Transportasi Darat, dan banyak lagi. Selanjutnya yang keempat, akademi. Akademi merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan profesional
profesional dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian tertentu. Akademi ini lebih menekankan pada keterampilan praktek kerja dan kemampuan untuk mandiri. Beberapa contoh akademi itu adalah akademi kebidanan, akademi keperawatan, atau akademi kepolisian. Yang terakhir, kelima, politeknik. Hampir serupa dengan akademi, politeknik menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus. Bedanya dibanding dengan akademi, politeknik memberikan porsi lebih besar pada prakteknya. Politeknik yang sering diketahui berfokus pada bidang pertanian, manufaktur, dan kesehatan. Beberapa politeknik di Indonesia yaitu Politek Manufaktur Bandung, Politek Negeri Jakarta, Politek API, dan Politek LPP. Setelah mengenal bentuk-bentuk dari perguruan tinggi, kita juga harus mengenal struktur pendidikan tinggi. Struktur pendidikan tinggi di Indonesia sendiri terdiri dari 2 jalur pendidikan. Yang pertama, pendidikan akademi. Pendidikan akademi adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya, dan lebih mengutamakan peningkatan mutu serta memperluas wawasan ilmu pengetahuan. Pendidikan akademi ini diselenggarakan oleh sekolah tinggi, institut, dan universitas. Pendidikan akademi juga menghasilkan lulusan yang memperoleh gelar akademi dan diselenggarakan melalui program S1 atau sarjana, program pasca sarjana yaitu S2 magister, dan S3 doktor. Kedua, pendidikan profesional. Pendidikan profesional adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan keahlian tertentu, serta menggunakan peningkatan kemampuan atau keterampilan kerja untuk menekankan pada aplikasi ilmu dan teknologi. Pendidikan profesional ini diselenggarakan oleh akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas, yang artinya semua perguruan tinggi itu melakukan pendidikan profesional. Pendidikan jalur profesional menghasilkan lulusan yang memperoleh sebutan profesional yang diselenggarakan melalui program diploma, yaitu D1, D2, D3, dan D4, atau spesialis, yaitu spesialis 1 dan spesialis 2. Jalur ini lebih mengutamakan untuk melatih mahasiswa agar menguasai pengetahuan yang langsung dapat dipakai dengan segera. 60% dari muatan kurikulum program diploma yakni mata kuliah praktek. Nah, selanjutnya ini Mbak berikan beberapa contoh fakultas dan prodi atau jurusan di dalamnya. Yang pertama, contohnya Fakultas Ilmu Sains. Nah, dari Fakultas Ilmu Sains ini terdiri dari beberapa prodi atau jurusan. Yang pertama ada matematika, ilmu komputer, fisika, geofisika, kimia, dan astronomi. Yang kedua, Fakultas Ilmu Ekonomi. Fakultas Ilmu Ekonomi ini terdiri dari prodi Ekonomi dan Studi, Pembangunan, Ekonomi Akuntansi, Ekonomi Manajemen, dan Ekonomi Islam. Yang ketiga, Fakultas Ilmu Teknik. Prodi dari Fakultas Ilmu Teknik ini yakni teknik sipil, teknik geodesi, teknik arsitektur, teknik fisika, teknik planologi, dan teknik kimia. Setelah kita tadi membahas tentang bentuk-bentuk perguruan tinggi, struktur-struktur perguruan tinggi, sekarang kita membahas tentang kiat sukses lolos tes di perguruan tinggi. Sebelum kita dinyatakan sebagai seorang mahasiswa, itu kan kita akan melewati seleksi terlebih dahulu ya. Nah, seleksi untuk masuk perguruan tinggi kan ada beberapa. Ada yang SNMPTN, ada yang UTBK, ada yang jalur mandiri. Nah, jalur atau seleksi UTBK ini merupakan seleksi yang pesertanya itu paling banyak. Nah, secara tidak langsung jumlah pesaing kita itu juga banyak. Nah, sekarang Mbak akan memberikan beberapa tips bagaimana sih cara kita bisa lolos tes UTBK untuk masuk ke perguruan tinggi.
Yang pertama, menentukan prodi atau jurusan itu berdasarkan passion. Passion itu merupakan ketertarikan kita akan suatu hal atau minat kita akan suatu hal. Jadi kita itu dalam menentukan prodi itu jangan asal memilih ya. Jadi jangan karena ikut-ikutan teman atau karena disuruh orang tua. Sebisa mungkin kita itu menentukannya itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan passion kita. Karena jika disesuaikan dengan passion kita itu dalam menjalaninya itu akan lebih sukarela dan lebih bersemangat. Jadi misalnya passion kita itu kita suka mengedit video, kayak gitu kita bisa masuk ke komunikasi. Kita suka menggambar, kayak gitu kita bisa masuk ke DKV. Jadi disesuaikan dengan passion kita. Yang kedua, pilihlah prodi atau jurusan, bukan perguruan tingginya. Jadi kan ada beberapa orang yang suka membandingkan perguruan tinggi A dengan perguruan tinggi B. Jadi misalnya perguruan tinggi A tuh bagus banget, perguruan tinggi B itu biasa aja, atau perguruan tinggi C itu jelek banget, kita jangan kuliah di sana, kayak gitu. Padahal ranking kayak gitu secara tidak langsung itu tidak akan berdampak yang signifikan untuk kita sendiri. Kita udah menentukan ya kita mau mengambil jurusan ini, dan jurusan ini adanya di perguruan tinggi B yang biasa aja. Kalau kita memang mempunyai passion pada jurusan itu, mau dimanapun kita belajar, jika kita belajarnya secara bersungguh-sungguh, kita itu bisa menjadi ahli dari jurusan itu. Jadi utamakan prodi atau jurusan ya, bukan perguruan tingginya. Dan dalam memilih prodi atau jurusan itu, kembali ke poin utama tadi, yaitu disesuaikan dengan passion kita. Yang ketiga yaitu mengatur pola belajar dan disiplin dalam melakukannya. Untuk bisa lolos tes UTBK, itu kita harus mulai mengatur pola belajar kita dari sekarang sampai tes UTBK nanti. Yang bisa kita lakukan itu diantaranya menentukan waktu belajar per hari. Jadi itu menentukan hari ini belajar mata pelajaran apa, terus hari selanjutnya mata pelajaran apa, kayak gitu. Karena jika kita dalam sehari itu mempelajari banyak mata pelajaran, itu nanti kita itu nggak bisa fokus dalam mengerjakannya, karena kan kita pikirannya terpecah ya pada dua mata pelajaran. Jadi lebih baik kita mempelajari satu mata pelajaran selama satu hari. Terus kita juga fokuskan satu bab dahulu. Kita fokus sama satu bab dahulu, terus kita pelajari, kita lakukan latihan-latihan soal. Jika kita merasa sudah menguasai, baru kita ke bab selanjutnya, kayak gitu. Terus kita juga bisa melakukan evaluasi mingguan atau bulanan dari hasil belajar kita. Jadi kita kayak melakukan tryout kecil-kecilan, kita melakukan tryout pribadi dengan mengerjakan kumpulan-kumpulan soal yang terdiri dari mata pelajaran yang banyak gitu. Jadi dari hasil tryout kita itu kita bisa mengetahui nih mana materi atau pelajaran yang belum terlalu kita pahami. Nah, untuk mata pelajaran yang belum kita pahami itu kita lebih meningkatkan dalam belajarnya. Yang keempat, belajar bersama teman. Manfaatkan lingkungan pertemanan yang kita miliki untuk melakukan hal yang positif. Contohnya yaitu belajar bersama. Nah, di sini kita itu harus memastikan jika selama menuju tes UTBK ini kita itu harus memiliki pertemanan yang positif dan jauhi pertemanan yang toksik. Jadi untuk sementara selama kita mau UTBK inilah kita itu mencoba lebih dekat dengan teman-teman yang bisa support kita untuk bisa lolos tes UTBK. Karena dengan belajar bersama teman itu kita bisa saling bertukar pemikiran dan menambah pengetahuan baru. Jadi kayak kalau kita nggak paham, kita bisa bertanya kepada teman yang lebih paham dengan materi itu. Jadi semacam kita tukar pendapat, kita saling menambah ilmu, kayak gitu ya. Terus dengan belajar bersama teman itu
akan lebih terasa menyenangkan dan bisa menghindari kita dari kejenuhan belajar. Tapi pastiin ya, sama belajar itu kita emang lebih banyak belajarnya, jangan kebanyakan ngobrolnya. Yang kelima yaitu selalu mencermati informasi terkait tes ujian perguruan tinggi. Jadi kita itu harus sering-sering mengetahui informasi terbaru terkait tes ujian perguruan tinggi. Ini itu dilakukan agar kita terhindar dari kekurangan informasi tentang itu semua. Karena kalau kita kekurangan informasi atau bahkan nggak tahu sama sekali, itu kan akan merugikan kita sendiri ya. Jadi kita nggak tahu apa yang harus kita lakuin kayak gitu ya. Yang keenam yaitu menjaga kesehatan fisik dan psikologis. Walaupun kita belajar dengan giat, kita itu juga harus tetap memprioritaskan kesehatan diri kita sendiri, yaitu kesehatan fisik dan juga kesehatan mental. Kita harus tetap menjaga pola makan, pola tidur, olahraga teratur, dan kita juga tidak harus memaksakan diri. Kalau kita belajar secara terus-terusan, itu malah akan membuat pikiran kita itu penuh dan kita malah tidak bisa menangkap materi karena kita itu stres karena keseringan belajar. Jadi kita harus tetap beristirahat kayak gitu. Bahkan misalnya sehari sebelum tes UTBK itu lebih baik kita tidak belajar. Kita bisa lebih santai, kita refreshing aja, kita melakukan hal-hal yang kita sukai. Karena kalau kita malah belajar terus-terusan, pas malamnya kita nggak tidur, itu pas UTBK kita keadaan tubuh kita, fisik kita itu nggak siap, nggak fit, jadi malah nanti kita mengerjakannya tidak dengan konsentrasi dan totalitas, dan malah hasilnya amburadul kan. Nah itu malah akan membuat kita lebih stres lagi. Yang terakhir yaitu selalu berdoa kepada Tuhan. Jadi selain belajar dengan giat, kita itu juga tetap harus mendekatkan diri kepada Tuhan, tetap berdoa, tetap berikhtiar. Karena kalau kita cuma belajar secara giat tanpa berdoa, itu kita bisa dikatakan sombong kayak gitu. Jadi kita itu harus tetap balance, yaitu tetap belajar tapi juga diiringi dengan doa kayak gitu ya. Nah, sekian nih materi yang telah Mbak sampaikan. Mbak minta maaf ya jika selama Mbak menyampaikan materi itu ada kesalahan, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Nah, jika ada yang ingin kalian tanyakan atau mau didiskusikan, nanti bisa ditulisin pada grup WhatsApp ya. Nanti akan Mbak jawab insya Allah, dan bisa kita diskusikan bersama dengan teman yang lain-lainnya. Terima kasih.